Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre action thriller berjudul Maharaja yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang tukang cukur yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan pencurian sebuah tong sampah yang sangat berarti bagi keluarganya. Laporannya terdengar aneh dan membuat polisi kebingungan. Namun di balik itu, ternyata tersimpan rahasia kelam dan trauma mendalam. Seiring penyelidikannya berjalan, satu persatu fakta mengejutkan mulai terungkap dan membawa cerita ke arah yang jauh lebih gelap dan emosional. Film diawali dengan adegan di sebuah pangkas rambut dengan pemiliknya bernama Ramki. Di sana juga ada tukang cukur lainnya bernama Maharaja yang hendak izin ke Ramki untuk libur esok hari karena ia ingin pergi membeli boneka untuk putrinya. Awalnya Ramki menolak, namun ketika ada pelanggan yang datang, ia pun menyuruh Maharaja untuk melayani semua pelanggan hari ini, baru ia boleh libur esok hari. Setelah selesai mencukur, Maharaja pergi ke sebuah toko boneka yang letaknya hanya di seberang rumahnya saja. Ia pun menunjukkan beberapa pilihan boneka kepada sang istri yang sedang memangku anaknya di depan rumah. Namun ketika Maharaja hendak membayar bonekanya, tiba-tiba ada sebuah truk yang hilang kendali dan akhirnya menabrak tepat ke arah rumahnya. Adegan lalu berpindah 15 tahun kemudian. Kita lalu diperlihatkan seorang gadis bernama Jyoti yang kurang secara akademik di sekolah. Namun ia sangat tertarik dan berbakat di bidang olahraga, terutama lari. Di sekolahnya itu, hanya ada satu guru yang selalu mendukungnya, yaitu Asifa. Bahkan Asifa yang juga melatih Jyoti untuk persiapan kompetisi lari 100 meter tingkat provinsi. Usut punya usut, Jyoti ternyata adalah putri Maharaja yang berhasil selamat dari insiden 15 tahun lalu. Tepat ketika truk akan menabraknya, ternyata ada sebuah tong sampah besi yang jatuh dan berhasil melindungi Jyoti. Mereka rutin mendoakan mendiang istri dan juga menamai tong sampah tersebut dengan sebutan Laksmi yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri karena telah menyelamatkan Jyoti. Bahkan setiap hari Jumat, mereka memandikan dan mengoleskan abu suci kepada Laksmi. Maharaja kini sudah membuka tempat pangkasnya sendiri yang diberi nama Jyoti dengan seorang karyawan bernama Gopal. Meskipun Maharaja adalah sosok ayah yang kaku, namun ia sangat menyayangi Jyoti dan akan melakukan apapun demi putri tercintanya itu. Hingga suatu hari, kepala sekolah Jyoti tiba-tiba hendak mengeluarkannya dari sekolah karena dituduh telah mencampurkan alkohol ke minuman. Maharaja pun berusaha menjelaskan kalau putrinya tidak mungkin berbuat hal seperti itu. Tak lama kemudian, Asifa pun datang membawa seorang siswa yang ternyata adalah pelaku yang mencampurkan alkohol ke minuman tamu dan juga memasukkan botol alkoholnya ke tas Jyoti. Siswa itu pun ditampar dan orang tuanya akan dipanggil besok ke sekolah. Akan tetapi, kepala sekolahnya tidak meminta maaf kepada Jyoti dan malah menyuruh mereka untuk segera bubar. Tak terima dengan sikapnya, Maharaja pun memaksanya untuk meminta maaf kepada Jyoti karena telah menuduh dan memfitnahnya. Bahkan ketika satpam menyeretnya pergi, Maharaja tetap memegang besi di ruangan itu hingga penyok sampai kepala sekolahnya benar-benar meminta maaf kepada Jyoti. Beberapa hari setelahnya, Jyoti akan mengikuti camp di luar kota selama seminggu. Di suatu malam, saat Maharaja baru pulang ke rumah, tiba-tiba ada seekor ular kobra masuk dari jendela dan terlihat seisi rumah sudah dalam kondisi berantakan dengan Maharaja yang terkapar tak sadarkan diri. Saat ular itu melewatinya, Maharaja pun akhirnya sadar. Keesokan paginya di sebuah bengkel, ada seorang anggota dewan bernama Karuna yang datang dan langsung memukul pemilik bengkel tersebut karena kacamatanya hilang setelah servis di sana. Tak lama kemudian,
datanglah karyawannya bernama Dana yang mengantar mobil milik Karuna setelah selesai diservis semalam. Pemilik bengkel pun menuduh Dana yang mencuri kacamata tersebut. Apalagi ia yang baru saja dibebaskan dari penjara. Mendengar hal tersebut, Karuna pun langsung menghantamnya dengan kursi dan terus memukulinya. Karuna ingin kacamatanya dikembalikan, karena itu pemberian artis idolanya, atau bengkel tersebut akan dibakar olehnya. Malam harinya, ketika Karuna sedang minum-minum di sebuah bar, Dana pun tiba-tiba mendatanginya sambil menunjukkan kacamata tersebut dan langsung merusaknya. Setelah itu, ia pun menghajar Karuna beserta teman-temannya hingga babak belur. Sementara itu di kantor polisi, ada seorang polisi bernama Perumal yang sedang menghajar seorang pencuri motor hingga tongkatnya terpental ke depan Maharaja yang juga ada di sana. Setelah mengembalikan rotan tersebut, Maharaja pun melaporkan pencurian yang terjadi di rumahnya. Di malam setelah pulang bekerja, dan sampai rumah sekitar jam 10 malam, Maharaja yang sedang berganti baju tiba-tiba diserang oleh dua pria bertopeng. Ia pun sempat menggigit tangan salah satu dari pencuri tersebut. Namun, ada pencuri ketiga yang datang dan langsung memukulinya dengan tongkat besi hingga telinganya terluka parah. Ketiga pencuri itu terus memukulinya hingga pingsan. Lalu, mereka mencuri Laksmi dan segera kabur dari sana. Akan tetapi, begitu mengetahui Laksmi adalah sebuah tong sampah, Perumal pun mengamuk dan langsung memarahi Maharaja. Ia pun berusaha menjelaskan jika tong sampah itu sangatlah berharga karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Maharaja pun mengancam akan melapor ke atasan Perumal jika ia tidak melayani warga dengan baik. Perumal pun tidak peduli dan tetap mengusirnya. Namun, Maharaja tetap bersikeras agar Laksmi segera ditemukan sebelum putrinya kembali. Ia pun menarik baju Perumal sampai robek. Bahkan, memegang besi penyangga rak sampai semua barang di atasnya rubuh. Semua orang di dalam sana pun kabur keluar gedung, karena ada ular yang keluar dari dalam guci. Di tempat lain, Inspektur polisi bernama Rajan sedang melakukan rekonstruksi TKP, di mana seorang maling disuruh melakukan reka adegan saat ia mencuri perhiasan emas di rumah tersebut. Saat emasnya dikembalikan, sang suami pun langsung kesal, karena emas yang dikembalikan itu palsu, dan yang asli disimpan oleh Inspektur Rajan. Ternyata Rajan dan pencuri itu sudah bekerja sama, dan membuat skenario seolah-olah pemiliknya tersebut memang menyimpan emas palsu. Ketika kembali ke kantor polisi, Maharaja pun kembali menjelaskan tentang pencurian Laksmi kepada Rajan. Namun kali ini ia teringat, saat dipukuli oleh mereka, ada satu pencuri yang bajunya robek karena tersangkut paku, dan Maharaja melihat sangat jelas ada sebuah telinga muncul dari punggungnya. Mendengar hal tersebut, Rajan pun menjadi kesal dan langsung menamparnya. Semua polisi di sana pun kembali menggotong Maharaja dan berhasil melemparnya keluar dari kantor polisi. Namun tak lama setelah itu, Maharaja kembali ke sana dan memberikan 40.000 rupiah sebagai uang muka untuk Rajan, dan akan memberikan 500.000 rupiah lagi setelah Laksmi ditemukan. Rajan pun kembali menamparnya, karena bisa-bisanya ia menyuapnya di depan orang banyak. Uang itu pun akhirnya diberikan secara diam-diam ke asisten Rajan. Setelah itu, Rajan, Perumal, dan satu anak buahnya yaitu Kuzan mulai menginvestigasi rumah Maharaja. Mereka menemukan buku tabungan Maharaja yang totalnya senilai 1,5 juta rupiah. Mengetahui nominal sebesar itu, Perumal yakin kalau Maharaja menyembunyikan sesuatu. Dan mungkin ada barang yang sangat berharga di dalam tong sampah tersebut. Rajan pun berusaha menggali informasi untuk memudahkan penyelidikannya.
Tapi Maharaja tidak ingin kepolisian bertele-tele, dan pembayarannya menjadi 700.000 rupiah, yang membuat Rajan semakin mencurigainya. Adegan lalu beralih ke seorang pria bernama Selvam dan anak buahnya Sabari yang sedang mencuri di sebuah rumah. Ibu dan putrinya pun disekap, dan mereka pun mulai menguras semua harta yang ada di sana. Namun Sabari yang belum puas, akhirnya menyiksa sang putri. Sedangkan Selvam malah lanjut makan, sambil mencari barang-barang apa lagi yang bisa dicuri. Setelah selesai, Selvam dan Sabari meledakkan rumah tersebut beserta ibu dan putrinya yang masih di dalam. Sesampainya di rumah, Selvam pun langsung disambut istrinya Abirami dan putrinya Amu. Terlihat Amu memiliki luka di punggungnya. Selvam pun memberikan oleh-oleh barang curian semalam, namun karena Amu tidak suka, Selvam pun langsung membuangnya ke tong sampah yang sangat mirip dengan Laksmi. Karena ingin Laksmi segera ditemukan, Maharaja pun menunggu di kantor polisi setiap hari. Namun di sana ia malah disuruh-suruh, seperti membeli makanan, mencuci mobil, dan lain-lain. Selvam juga ternyata memiliki toko elektronik, dan ketika ada kesempatan, ia pun kembali melakukan pencurian bersama dengan Sabari. Sementara itu di toko perabotan rumah tangga, Kuzan masih mencari tong sampah, bertemu dengan informan polisi bernama Nala, yang disuruh Rajan untuk membantu Kuzan mencari replika tong sampah bekas yang persis dengan Laksmi. Di kantor polisi, bapak-bapak pemilik bengkel kemarin datang untuk melaporkan Dana, yang sudah menghilang selama 3 hari. Ketika pemilik bengkel diminta menunggu, Maharaja yang melihat foto Dana pun teringat apa yang terjadi beberapa hari lalu. Adegan lalu flashback ke malam setelah pencurian terjadi. Setelah tersadar, Maharaja menemukan karcis parkir mobil yang dijatuhkan oleh para pencuri. Setelah dicari-cari, mobil itu ada di sebuah bar yang pemilik mobilnya adalah Karuna. Tak lama kemudian, Dana pun datang dan langsung menghajar Karuna beserta teman-temannya di sana. Setelah itu, Maharaja pun mengikuti Dana secara terang-terangan, sampai masuk ke sebuah pabrik yang sudah dipenuhi oleh teman-temannya. Maharaja pun langsung dikeroyok, dan Dana mengatakan jika ia seharusnya membunuh Maharaja saat masuk ke rumahnya. Namun dengan kekuatannya, Maharaja pun langsung menghabisi semua orang di sana, menyisakan Dana seorang. Maharaja pun bertanya, siapakah 2 pencuri lainnya, sambil terus menyiksanya. Dana pun akhirnya mengaku kalau salah satu pencurinya berada di kantor polisi. Diam-diam, Dana berusaha mengambil alat di belakangnya dan berhasil menusuk kaki Maharaja. Namun saat hendak kabur, Maharaja pun langsung menebas kepala Dana dan mengatakan kalau ia akan menebas pelakunya tersebut sama seperti dirinya. Di tempat lain, Kuzan dan Nala akhirnya menemukan pengrajin perabotan terbaik di kota untuk membuat replika tong sampah Laksmi. Pemiliknya pun mengatakan kalau ia bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Beralih ke Selvam yang pergi ke toko emas untuk membelikan hadiah kepada putrinya yang akan berulang tahun 2 hari lagi. Mereka pun memesan kalung emas dengan motif kaki. 2 hari setelah itu, Selvam pun sedang mengambil kalungnya di toko. Namun sebelum itu, Abirami memintanya untuk mencukur brewok terlebih dahulu agar terlihat rapi. Setelah membeli beberapa kebutuhan rumah, Selvam pun mampir ke pangkas rambut Ramki, di mana Maharaja masih bekerja di sana pada saat itu. Yang artinya, adegan yang ada Selvam dari awal cerita adalah kejadian 15 tahun yang lalu. Ketika hendak mencukur, ternyata alat cukurnya mati, sehingga ia pun menyuruh Maharaja untuk pergi membeli baterai terlebih dahulu. Ketika sedang menunggu, Sabari menelpon
dan memberitahu Selvam kalau kasus pencurian mereka mulai tersebar di koran dan para polisi sedang memburu pelakunya. Ternyata Maharaja sudah kembali dan tanpa sengaja mendengar percakapan barusan. Namun mereka berdua bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan lanjut mencukur brewoknya itu. Sesampainya di rumah, Selvam pun memberitahu Sabari jika percakapan mereka telah didengar oleh Maharaja. Oleh karena itu, Selvam berencana untuk membunuhnya dan menyembunyikan harta rampokan mereka di tempat yang terpisah. Ternyata kalung emas milik putrinya terjatuh di tempat pangkas dan ditemukan oleh Maharaja. Tanpa berlama-lama, Maharaja pun langsung pergi menuju rumah Selvam, bertepatan dengan para polisi yang hendak menangkap Selvam dan juga Sabari, karena mereka memang sudah mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk bahwa pelaku pencurian selama ini adalah Selvam dan Sabari. Namun karena Maharaja juga ada di sana, Selvam pun menganggap kalau ialah yang sudah melaporkannya. Ketika mereka berdua akan diringkus, Sabari pun nekat menodongkan pistolnya dan tanpa sengaja menembak seorang polisi, sehingga ia terpaksa langsung ditembak di tempat. Sementara Abirami terlihat sangat syok dan marah, sehingga ia pun langsung meminta polisi segera membawa Selvam saat itu juga. Selvam pun menatap Maharaja dengan penuh dendam dan berniat akan membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Ketika hendak pulang dari pelatihan, Joti pun meminta ayahnya untuk membeli sepatu berwarna merah. Sementara itu, Maharaja didatangi oleh asisten Rajan yang menginfokan kalau Laksmi sudah ditemukan beserta pencurinya. Namun karena tong sampah itu masih baru, Nala pun diperintahkan untuk mempenyok dan mengotorinya agar benar-benar persis seperti Laksmi. Setelah itu, Rajan menelpon orang-orang kenalannya yang biasa dijadikan tersangka palsu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau. Apalagi barang yang dicuri adalah tong sampah. Mendengar nominal yang akan diterima, Nala pun langsung mengajukan diri untuk menjadi pelaku palsunya. Rajan pun memerintahkan anggotanya yang ada di kantor polisi untuk meminta Maharaja menceritakan ulang kejadiannya secara detail dari awal sampai akhir, agar Nala bisa berakting di rekonstruksi kejadian esok pagi. Maharaja pun mulai menceritakan lagi dari awal. Namun ternyata, kisah pencurian yang selalu diceritakan ke polisi sebenarnya adalah kisah yang dialami oleh Joti. Saat sedang berganti baju, tiba-tiba ada dua pencuri yang ternyata adalah Dana dan juga Nala. Joti pun menggigit tangan Nala, lalu mendorongnya. Dan di saat itulah, Joti merasakan ada benjolan di sana. Sampai akhirnya, pencuri ketiga datang memukul Joti dengan tongkat besi, yang tak lain tak bukan adalah Selvam. Dana pun bertanya, mengapa Maharaja belum sampai rumah? Karena seharusnya ia sudah sampai jam 10 seperti biasa. Di lain sisi, ternyata Maharaja mampir ke toko sepatu terlebih dahulu untuk membeli sepatu merah permintaan Joti. Namun, karena stoknya habis, pemilik tokonya pun meminta Maharaja menunggu sebentar, sembari mereka mengambil dari gudang dekat sana. Karena sudah terlalu lama, Selvam pun menyuruh mereka pergi dari sana dan akan menghabisi Maharaja di lain waktu. Mengetahui kalau pria yang mencari tong sampah adalah Maharaja, Nala yang panik pun langsung menelpon Selvam untuk melaporkan kalau ia akan menjadi tersangka palsu yang mencuri tong sampah Maharaja. Selvam pun meyakinkannya untuk tidak panik dan menyuruhnya untuk izin pulang saja. Namun sialnya, Rajan malah menyuruhnya untuk tidur di sana karena rumahnya terlalu jauh, serta rekonstruksi akan dimulai pagi-pagi nanti. Adegan lalu flashback saat Maharaja baru pulang ke rumahnya. Betapa terkejutnya Maharaja saat melihat kondisi Joti yang sudah babak belur, sehingga ia pun langsung membawanya ke rumah sakit.
Saking emosinya, Maharaja sampai menghancurkan barang-barang di rumahnya dan juga menghantam keras-keras telinganya hingga terluka. Kembali ke timeline utama, saat sedang rekonstruksi kejadian, Rajan serta Nala pun datang ke tempat kejadian sambil membawa Laksmi palsu untuk diberikan ke Maharaja. Nala pun diminta mengulangi adegan pencuriannya. Namun kebohongan Nala akhirnya terungkap karena posisi tangannya terlalu pendek untuk membekap Maharaja yang tinggi. Maharaja yang curiga pun memeluk Nala dan berhasil menemukan benjolan di punggungnya. Meskipun emosi, Maharaja ingin Nala dimaafkan dan dilepaskan saja, agar nanti bisa dibunuh secara diam-diam seperti Dana. Namun ternyata, Rajan dan lainnya sudah menyelidiki kasus kematian Dana, sampai akhirnya anggotanya bertemu dengan dokter yang merawat Jyoti, yang membuat Rajan semakin murka, sehingga ia pun menjebak Nala dengan memancingnya menjadi tersangka palsu. Ia juga langsung memberikan parang kepada Maharaja dan memintanya untuk segera mengeksekusinya di sana. Setelah menghabisi Nala, Maharaja pun langsung pergi ke lokasi proyek Selvam dan menghajar anggotanya satu persatu. Selvam pun akhirnya sampai di lokasi, dan Maharaja tampak terkejut karena ia adalah pria yang ditangkap polisi 15 tahun lalu. Sambil menghajar Maharaja, Selvam pun mengatakan kalau ia kehilangan anak dan istrinya, serta hidupnya menjadi hancur karena dirinya itu. Namun Maharaja akhirnya berhasil melawan Selvam dan menghantam kakinya hingga ia tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, Jyoti pun datang bersama Asifa. Awalnya Maharaja melarang anaknya untuk menemui Selvam. Namun Jyoti tetap memaksa karena ia harus berbicara dengan pelakunya. Ketika bertemu dengan Selvam, Jyoti pun langsung melemparkan perhiasan yang disimpan di dalam rumah, karena Jyoti menganggap perhiasan seperti itulah yang dicari-cari oleh Selvam. Jyoti pun mengatakan kalau apa yang telah diperbuat Selvam tidak akan menghancurkan hidupnya, dan ia akan terus menatap masa depan. Ketika Jyoti berjalan keluar dari sana, betapa terkejutnya Selvam saat melihat ada kalung bersimbol kaki. Adegan lalu flashback. Setelah Selvam mendekam di penjara, Maharaja dan keluarganya mendatangi rumah Selvam untuk mengembalikan kalung emasnya. Abirami dan putrinya ternyata telah pindah ke rumah yang berada tepat di seberang toko mainan. Setelah mengobrol sebentar, Maharaja diminta istrinya untuk membeli boneka, dan insiden kecelakaan truk di awal film pun terjadi. Abirami serta istri dan anak Maharaja meninggal, sedangkan anak Abirami berhasil selamat, karena tong sampah tersebut berhasil melindunginya, yang pada akhirnya Maharaja mengangkatnya menjadi putrinya. Begitu melihat luka di punggung Jyoti, Selvam pun langsung tahu bahwa gadis itu adalah putri aslinya. Selvam pun berusaha memanggil anaknya itu, namun Maharaja menolak dan langsung menyuruh Jyoti serta gurunya untuk langsung pergi dari sana. Karena merasa bersalah atas tindakan keji yang sudah ia lakukan kepada putrinya, Selvam pun akhirnya memutuskan untuk bundir dari lokasi proyek tersebut.